Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi hari ini anak-anak dan semua sehat selalu ya. Amin. Ya, sekali lagi Pak Guru ingatkan sebelum pembelajaran dimulai, mudah-mudahan kalian sudah berdoa seperti biasa ya. Kemudian jangan lupa absen juga ya. Tanggalnya tentu jangan sampai salah, usahakan jangan sampai 2 kali absen. Yang perlu Pak Guru ingatkan lagi, usahakan jangan absen lewat dari jam 1 siang, ya. Kalau lewat jam 1, ya bukan belajar namanya ya. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan, absennya jangan lewat jam 1 siang. Baik, pada hari ini kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang matematika. Ya, ini mungkin pertemuan yang kedua ya. Ya. Kemarin kita membahas tentang pecahan. Ya, ya, pecahan ya. Mudah-mudahan masih ingat materi kemarin ya. Menjumlahkan ya pecahan yang penyebutnya sama dan tidak sama. Jadi 2 materi kemarin yang penyebut sama dan penyebutnya tidak sama. Masih ingatkah kalian yang kemarin? Mana pembilang, mana penyebut? Iya, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, kalau kemarin kita melakukan penjumlahan penyebut sama, maka kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap, tidak berubah. Gitu ya. Oke. Sementara kalau kita menggunakan atau menghitung pecahan yang penyebut tidak sama, maka iya harus disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana kemarin cara menyamakan penyebutnya? Iya, pintar dengan menggunakan KPK atau kelipatan. Iya, oke ya. Kita ulang sebelum kita masukin materi baru ya. Iya, ini kemarin pelajaran ini kalau tidak salah ya. Iya, anggap aja ini kemarin tidak salah ya. 2/3 tambah 1/5 sama dengan 13/15. Dari mana didapat? Iya, 2/3 tambah 1/5. Kita samakan penyebutnya dulu. 3 dan 5. Ya, itu penyebutnya 3 dan 5. Kalian bisa menggunakan KPK 3 dan 5. Pak Guru harap jangan sampai kalian lupakan bagaimana mencari KPK, EPB gitu ya. Nah, kalau cari KPK atau kelipatan, maka kalau kelipatan mudahnya, jadi kalau nanti angka yang besar di bawah, nah, kalau kalian menggunakan kelipatan nanti terlalu besar ya. Jadi gunakan KPK saja. Cari KPK-nya ya, 3 dan 5. Kalau angkanya kecil di bawah angka 10, bisa kalian gunakan kelipatan ya. 3, 6, 9, ya, 12, 15, 18 dan seterusnya. Gitu ya. Yang 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Maka cari yang sama terlebih dahulu. Ketemulah angka 15. Nah, maka 15 kita jadikan penyebutnya. Ya, 15. Setelah ketemu 15, KPK-nya 3, 5, 15, maka 15 ini kita bagi dengan 3. Atau 3 kali berapa sama dengan 15? Iya, 3 kali 5. Atau 15 bagi 3 sama dengan 5. Ketemu sudah? Maka 5-nya kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 2. Nah, maka 5 kali 2 adalah 10. Jadi
2/3 itu sama dengan 10/15. Oke, paham ya? Dan oke, berikutnya ditambah berapa? 1/5. Karena tadi penyebutnya sudah sama 15, sama cara mengerjakannya. Jadi 15 bagi 5 dapat 3. Atau 5 kali berapa ya? Sama dengan 15 ya 5 kali 3. Gitu ya. Nah, ulangi. 15 bagi 5 dapat 3. 3 kali 1, 3. Maka 3/15. Ini sudah sama penyebutnya 15, 15. Maka kita tinggal menjumlahkan saja. 10 tambah 3, 13. 15-nya penyebutnya sudah ketemu sama, berarti sudah tetap 15. Oke ya, masih ingat ya? Nanti cara belajar di rumah kalian adalah bagaimana buat angka sendiri. Nah, dosa besar-besar angkanya. Tetapi pembilangnya usahakan lebih kecil dulu. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Misalnya 3/4 gitu ya. Tambah 2/3. Nanti hitung sendiri nanti, cari KPK-nya, samakan penyebutnya. Kalau yang sama kan gampang sudah ya, tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Ya. Nanti cara latihannya di rumah seperti itu ya. Setelah nanti kalian pembelajaran, ini bisa kalian coba-coba buat angka-angka sendiri. Ya, jumlah sendiri, hitung sendiri. Ya, itu cara belajarnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuki ke pecahan campuran. Tapi sebelum kita menjumlahkan pecahan campuran, kita harus bisa mengubah dulu pecahan tersebut. Ya, nah, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Seperti tadi itu. Atau nanti sebaliknya. Nah, nanti akan kita temukan nanti beberapa pecahan penjumlahan ya. Nah, yang kedua ini adalah kita akan belajar mengubahnya dulu. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, kita simak dulu ini contoh kecil saja. Nah, ini adalah satu contoh pecahan campuran. Kenapa kata campuran? Karena di sini ada bilangan bulatnya 1. 3/5 pecahan biasa. Jadi tercampur dia. Nah, itu dikatakan campuran. Ada bulatnya, ada pecahan biasa saja ya. Bagaimana sih cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Nah, caranya adalah 1 dengan 5. Diapakan? Ya, kita kalikan. 1 kali 5. Atau bilang bulatnya kali penyebutnya. Jangan dibalik ya. Tidak boleh. 1 kali 3 misalnya tidak boleh. Jadi bilangan bulatnya dikalikan penyebut pada pecahan ya. Jadi 1 dikalikan 5. Berapa? Pinter, 5. Perlu aku ingatkan, kalian harus bisa perkalian. Karena kuncinya matematika ini ada pada perkalian. Harus paham perkalian. Atau kata lainnya, hafal perkalian. Nah, itu kuncinya. Kalau perkalian dan tidak paham, maka nanti kalian akan kesusahan ya dalam penghitungannya. Terlebih-lebih nanti ada pembagian. Nah, karena itu kebalikan dari perkalian pembagian itu, ya. Jadi paling tidak kalian sudah mulai menghafal-hafal atau mulai paham sudah dengan perkalian, ya. Belajar di rumah. Paling tidak misalnya satu hari ini 2 perkalian, perkalian 2 dengan perkalian 3. Udah hafal, udah bisa, besok lagi. Ya, 4 dan 5, besok lagi 6 dan 7, besok lagi 8 dan 9 dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu baru nanti latihan dengan kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya. Nah, Pak, tanya, Bu, tanya berapa? Nanti kalian yang jawab. Ya, dilatih. Ya. Oke. Aku ulangi. Jadi, pecahannya 1, 3/5. Maka 1 kita kalikan 5, dapatnya 5. Ya. Nah, terus diapakan lagi? 5-nya kita hasil perkalian 1 dengan 5 ini hasil berapa? Baru ditambahkan pembilangnya 3. Ya. Nah, ditambahkan 1 kali 5 tambah 3. Kalau dia menggunakan lain,
maksudnya contoh lain misalnya, 3, du 3, 2/5 misalnya. 3, 2/5. Berarti 3 kali 5 tambah 2. Iya, jadi bilang bulatnya kalikan penyebutnya tambah pembilangnya. Gitu ya. Jadilah pembilangnya. Ya. Oke, ini 1 kali 5 tambah 3. Nah, ini ya. 1 kali 5 tambah 3. Hasilnya berapa? 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. Berarti nanti pembilangnya adalah 8/5. Dari mana 5? Ya karena penyebutnya 5, 3/5, maka 5 tetap jangan diubah. Oke? Bisa ya? Jadi aku ulangi, misalnya ada 1, 3/5, 1 kali 5 tambah 3. Jadi pembilang dalam pecahan biasa. 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. Berarti 8/5. Bisa ya? Mengubahnya itu. Jadi pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, pada pecahan campuran biasanya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, lebih besar daripada penyebut. Nah, ini 8. Lebih besar pada 5-nya, penyebutnya. Yang bawah ya. Oke. Nah, kerjakan perkalian dulu, lalu tambahkan hasilnya. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini contoh. Beberapa contoh yang kalian nanti kerjakan. Ya. Nanti baru sudah kalian kerjakan seperti contoh ini nomor 1 misalnya. 2, 1/5. Sama dengan cara mengerjakannya 2 kali 5 tambah 1. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. 10 tambah 1, 11. Berarti 11/5. Nah, karena penyebutnya 5, maka 5-nya tetap penyebut juga ya. Oke, bisa ya? Iya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian kerjakan, kalian foto ya, baru kirim ke WA grup. Oke, dikasih nama. Nah, karena nama itu kan ada yang nama orang tuanya, WA orang tuanya ya. Nanti dikasih nama. Oke. Bisa ya? Oke, berikutnya. Bagaimana setelah tadi kita mengubah pecahan campuran biasa, maka berikutnya adalah kebalikannya, ya. Nah, kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Biasa menjadi campuran, tadi campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Sama sebenarnya cara kerjanya, ya. Ambil contoh 7/5. Nah, jadi yang biasanya pecahan biasa yang diubah menjadi pecahan campuran, angka pembilangnya itu lebih besar dari angka penyebutnya. Nah, tapi kalau dia kecil, lebih kecil dari penyebutnya tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ya, 7/5. Pembilangan lebih besar dari 7, ada 5. Sebenarnya 7/5 itu sama dengan 7 dibagi 5. Oke, paham ya? Jadi 7/5 itu sama artinya 7 dibagi 5. Sekali Pak Guru ingatkan, nah, perkalian ini harus kalian pahami betul-betul, harus bisa perkalian. Ya, jangan pakai apa itu? Tongkat ya, garis-garis ya. Nah, nanti di bukunya banyak garis-garis tuh. Repot nanti kalau sampai ratusan, ribuan. Wah, garis ribuan kan habis waktunya. Jadi harus sampai perkalian, sehingga nanti pekerjaan matematikanya gampang. Ya, mohon nanti pada ibu bapaknya minta bantu, ya, sehingga nanti kalian bisa semua. Apalagi kita ini belajarnya di rumah. Nah, kalian banyak waktu untuk belajar ya. Oke, kita lanjut. 7/5. Maka sama artinya 7 dibagi 5. 7 bagi 5 itu berapa? Punya kue 7 dibagi 5 orang. Kira-kira satu orang tuh dapat berapa ya kuenya? Pinter. Dapat 1 nanti. Ya kan? Dapat 1. Kuenya 7. Ada 5 orang. Ya kan? Kita kasih satu-satu. Bisa ya? Bisa. Berarti sisanya berapa?
2. Nah, 2 inilah yang nanti menjadi apa? Pembilangnya. 2 ini menjadi pembilangnya, sisanya nih, ya. Nah, per 5, 5 itu dari mana? Ya dari penyebut dari 7/5. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Jangan diubah atau dibalik, ya. Pak Guru lagi, 7/5 sama artinya 7 dibagi 5. Oke. Nah, kita tulis dapatnya 1. Tulis 1. Kan pasti ada sisa tuh. Karena kuenya 7, ada 5 orang, dapatnya 1. Kalau dapat 2 nanti kurang kuenya. Ya, kedapatnya 1. Nah, karena dapat 1 ditulis 1. Sisanya nanti menjadi pembilangnya. Tulis sisanya berapa? 2. Oh, tulis di atasnya 2. Per 5. 5 dari mana? Dari 7/5. Oke. Paham ya? Oke. Nanti kalau tidak paham nanti dibuka lagi materinya ya. Nah, ini contoh soal. Nah, sama nanti tugasnya, berarti ada 2 tugas yang paling kerjakan. Misalnya 8/3. Nah, nanti kerjakan 8/3 itu sama dengan berapa? Kan ya. Terus nomor 2, 17/4 sama dengan berapa? Oke. Nomor 3, 9/5 sama dengan berapa? Kan sama dengan 9 bagi 5, 17 dibagi 4, 8 bagi 3. Sisanya jadi pembilang. Penyebutnya yang ikutin ini. Ya. Oke, seperti contoh tadi itu. Terus 12/7 kan sama artinya 12 dibagi 7. Punya kue 12 dibagi 7 orang. 1 orang kira-kira dapat berapa? Sisanya menjadi pecahan biasa. Jadi pembilangnya. Penyebutnya tetap sama seperti ini. Itu soalnya. Oke. Soal terakhir 15/7. Kan sama artinya 15 bagi 7. Ya. Punya kue 15 ada 7 orang. Kira-kira 1 orang dapat berapa? Harus dapatnya rata loh ya, nggak boleh beda. Nah, maksud rata kalau dapat 6 ya 6 semua 1 orang. Kalau 6 kira-kira punya kue 15, dikasih 6 1 orang, ada 7 ini, 7 orang kuenya cukup atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nanti sisanya menjadi pembilangnya. Oke, paham ya? Iya. Anak sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian pahami. Selagi semangat belajar harus ada dalam diri kalian ya, walaupun belajarnya terbatas, mungkin buku tidak ada, ya, terus susah mau bertanya. Nah, mudah-mudahan dengan singkat sedikit ini paling tidak bisa kalian paham dengan apa yang Pak Guru jelaskan. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.